Ini adalah Toyota Fortuner facelift. Yang putih ini Fortuner GR Sport, yang belakang Fortuner VRZ dengan GR Parts. Harganya pertama-tama kita mau bahas salah satu hal terbesar di Fortuner baru ini. Kenapa? Karena sekarang udah nggak ada lagi pilihan mesin 2.4. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya ya, berat. Mana sih? Iya. Nah, Fortuner yang diesel sekarang cuma ada mesin 1GD 2800 cc 4 silinder turbo diesel dengan tenaga sekitar 203 atau 204 tenaga kuda dan torsinya hampir 500 Nm. Gearbox masih sama, penggerak juga ada pilihan 2WD atau 4WD. Yang 4WD adalah yang putih ini, kalau yang belakang sana itu RWD. Dan jadi kalau misalnya kalian pengen Fortuner bensin itu masih ada yang 2700 cc 4 silinder, tapi kalau pengen diesel cuma ada yang mesin 1GD ini. Jadi misalnya kalian beli mobil ini, kalian nggak bisa bikin username yang belakangnya 2GD, misalnya kayak Kevin 2GD atau siapa 2GD gitu kan, banyak banget ya anak-anak diesel yang username Instagramnya kayak gitu, entah apa tujuannya ya. Ya itu aja soal mesinnya sih. Jadi pilihan mesin terbatas, jadi 28 diesel sama 27 bensin. Tapi kalau soal penampilan ada yang beda. Bicara penampilan, yang paling kelihatan dari si tipe GR Sport ini adalah dia pakai lampu depan ala Fortuner Legender yang ada di Thailand. Jadi kalau dulu ya kita harus ke toko variasi biar dapat lampu kayak ginian, sekarang standarnya udah ada. Dan grill depan itu bukannya lebih gede biar kita bisa nempelin strobo atau bilet yang lebih banyak. Tot-tot, wiu. Dan bumper depan baru, ada emblem GR di sini, bumper belakang juga baru. Dan khusus buat varian GR Sport dia pakai pelek yang beda sendiri, kaliper rem merah dengan tulisan GR di kalipernya dan suspensi yang beda. Dan seperti Fortuner 4x4 yang sebelumnya ada tulisan Theta Drive di bagian samping. Nah, kalau yang hitam ini Fortuner VRZ yang 4x2, jadi bukan 4x4 ya, dengan GR Parts. Jadi selain grill baru, bumper baru depan belakang, ada juga beberapa GR Parts di bagian depan sama di bagian belakang. Dan seperti yang kita bilang tadi, kalau pelek yang GR Sport itu beda sendiri. Nah, pelek yang si VRZ pakai GR Parts ini, dia pakai pelek 18 inci ukuran baru yang kurang lebih desainnya sama kayak Fortuner di Thailand. Dan sekarang kita bisa pilih varian yang dengan TSS atau tanpa TSS. Bedanya ada di logonya. Jadi kalau logonya flat kayak gini, bisa dipastikan dia pakai TSS karena logo ini sekaligus radar dan kamera buat Toyota Safety Sense-nya. Dan tipe ini dan GR Sport pakai kamera 360 derajat, jadi bisa ngelihat sekitar kalau misalnya parkir di space yang terbatas. Dan cuma varian 4WD yang sen belakangnya itu sekuensial. Ya, ini kan bagian belakangnya, dan seperti kita bilang ya, ini karena pakai GR Parts ada beberapa emblem GR di sini untuk body kitnya. Dan sama seperti beberapa foto yang kemarin, dia punya kick sensor buat bagasinya. Jadi kalau nggak salah di sini nih, kebuka. Tapi anehnya, biasanya kan orang kalau misalnya pabrikan tuh ngasih tunjuk sensornya di mana ada stiker kecil di sini atau gimana. Ini juga ada stiker. Tapi kalau pintu bagasi ketutup, kita nggak tahu stikernya di mana. Jadi kita pas ngebuka mesti ngapalin, oh stikernya tuh di sini. Kenapa nggak stikernya kasih di sini gitu loh, di bagian kolong, biar kita paling nggak bisa tahu gitu. Oh di situ stikernya. Dan seperti biasa, karena bagasinya ini kan dia 3 baris ya, 7-seater. Jadi bagasinya nggak seberapa gede dan dia pelipatannya masih sama kayak Innova Reborn atau Fortuner lama. Jadi ngelipatnya ke samping kayak begini. Ya. Dan kalau misalnya kalian tuh punya garasi yang plafonnya agak cetek, ini bisa kita tahan buat ngatur seberapa tinggi bukaannya. Tapi sekarang kita tutup aja ya. Tapi paling nggak, ini lebih berguna daripada fitur Hi Innova buka pintu di Innova Zenix baru. Fitur nggak jelas. Sekarang bagian dalamnya. Kalau desain, bahan-bahan, build quality semua mirip-mirip ya. Salah satu pembeda yang paling besar antara Fortuner ini sama kemarin adalah head unit baru yang lebih gede, touchscreen, dan sekarang ada fitur T-in-Touch yang lebih kompleks dan lebih lengkap. Jadi dia ada aplikasi kayak misalnya Trevo gitu buat ngecek kondisi tol, dan ada juga aplikasi Noise, itu yang suka denger konten-konten sejenis podcast gitu-gitu ya, dan obrolan musik-musik segala macam, itu udah embedded di sini. Dan ada layanan concierge juga, jadi kurang lebih kayak Lexus gitu ya. Jadi kalau misalnya ada emergency bisa kita andalkan head unit ini. Dan nggak cuma itu, tadi kita udah bilang ada kamera 360, terus kalau misalnya ergonomi masih sama, jok elektrik segala macam, dan setir, tilt, teleskopik, cruise controlnya di sini, dan di tengah kita dapat persneling yang sama, 6 speed, mode manual, dan di depannya ada cup holder, ada wireless charger, ada AC dengan dual zone, plus di belakangnya ada mode berkendara dari Eco, Normal, Sport, dan rem tangannya masih manual. Tapi kalau kalian expect mobil punya sunroof, jangan harap. Kita masih di tipe VRZ ya, jadi ruang sih masih sama, tinggi gue 178, ruang kepala ya biasa aja, ruang kaki juga biasa aja.
Dan lantainya tinggi karena dia ada sebuah SUV leather frame dengan body on frame, jadi wajar lantainya tinggi, posisi duduk ya kayak Fortuner lah kalau kalian familiar. Nah, perbedaan lagi adalah dia sekarang ada rear seat entertainment dengan layar yang lebih gede 11,6 inci dan dia udah ada in-car wifi atau in-car hotspot gitu ya. Jadi selain pakai touchscreen gitu ya, kita masih bisa kontrol pakai remote yang ada di sini di bagian tengah. Ada gantungan, ada colokan 12 volt dan di sini nggak ada colokan atau AC gitu-gitu ya, karena AC-nya ada di bagian atas sini dan dikontrolnya dari sini nih. Dan jadi kalau misalnya di bagian belakang sini ya kurang lebih emang diupdate tapi feelingnya sama kayak Fortuner yang kemarin. Nah, sekarang kita naikin yang Fortuner GR Sport. Bedanya adalah di dashboard ada jahitan merah, di setirnya juga beda jahitan merah, terus ada marker arah jam 12-nya dan ada emblem GR di setir sama di joknya. Dan bahan joknya itu kombinasi antara jahitan, kulit, dan bludru atau suede gitu. Nah, perbedaan lainnya adalah karena ini di tipe 4x4, dia ada putar-putaran buat pindah dari 2WD, 4WD high gear, sama 4WD low gear. Jadi cocok banget buat digunakan sebagai transportasi umum di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ingat, di Pulau Jawa, Fortuner boleh jadi mobil yang nggak mewah sih, dianggap mewah. Di luar Jawa, mobil ini harga dirinya beda. Kalau fitur lain dia masih sama. Misal di head unit 9 inci yang baru, dia ada T-InTouch yang lebih canggih yang udah include aplikasi buat streaming, noise, segala macam, dan ada kamera 360. Plus, gue lupa bilang tadi kalau misalnya beberapa tipe Fortuner baru udah ada immobilizer. Ya, oke lah. Tadi di-mention soalnya. Dan di tipe GR Sport ini dia ada kaca tengah, spion tengah yang udah digital. Jadi bisa jadi cermin, bisa juga jadi kamera. Kayak Nissan Terra. Jadi dia telat ya. Sama seperti biasa ada wireless charger, cup holder di sini, dan mode berkendara seperti biasa Eco Normal Power, dan ada diff-lock buat gardan belakang. Lagi-lagi di bagian belakang spesies sama, tinggi 178, ruang kepala, ruang kaki oke semua, lantai tinggi tapi biasa bisa selonjoran. Dan kalau misalnya di varian VRZ itu colokan 12 volt, di sini dia pakai colokan USB-C dua-duanya, jadi buat ngecas itu lebih gampang. Jadi kalau misalnya kita nggak bawa colokan yang ala-ala lighter gitu, langsung bawa kabel aja, colok ke sini. Dan dia masih punya rear seat entertainment 11,6 inci dengan feature-feature yang sama udah gue sebutkan tadi. Jadi ada streaming segala macam, dan dia selain touchscreen bisa juga pakai remote. AC bukan di sini tapi di atap, dan kontrolnya di sini. Kurang lebih bahan-bahan semua sama ya, tapi joknya kulit, suede, dan jahitan merah semua sama. Oke. Jadi kurang lebih di bagian belakang itu aja. Oke, sekarang kita coba tipis-tipis si Fortuner baru ini. Kita coba yang 4x4 si GR Sport. Katanya karena ada beda di suspensi belakang ya. Tapi sekilas ngerasain sih, belakangnya sih agak beda dikit ya. Tapi baik lagi, ini kan cuma area test drive yang sempit ya. Jadi mungkin nggak bisa jadi penilaian yang benar-benar saklek. Jadi mungkin kapan-kapan kita harus cobain lebih jauh lagi. Overall sih sebenarnya nggak ada beda-beda amat sama Fortuner yang sebelumnya ya. Kecuali bagian belakang tadi emang berasa tanjakan begini mah bercanda buat Fortuner. Cetek, gampang. Putar balik nih, manuver kelapa gading nih. Iya, mantap. Nggak dapat, mundur lagi. Buat mobil gede sih kamera 360 emang ngebantu ya. Oke, lanjut. Iya, aman, nggak kena. Yang namanya Fortuner ya begini tuh, masih agak sedikit nyentak ya transmisinya kalau ganti gigi, terutama kalau misalnya di low RPM kayak gitu-gitu. Tapi mungkin baik lagi, ini unit yang bener-bener belum siap ya, jadi masih ada wattnya segala macam. Tapi mungkin harusnya kalau di tangan customer harusnya udah rapi nih. Sekarang kita coba akselerasi dikit-dikit ya. 2800 cc, 200 tenaga kuda, 500 Nm. Ya, gearboxnya emang agak nyentak-nyentak dikit ya, terutama kalau ganti gigi dan akselerasi keras kayak tadi. Coba baik lagi, mungkin harusnya kalau sampai ke tangan customer harusnya bisa lebih refine lagi. Sekarang kita mau tes slalom pakai si Fortuner GR Sport ini. Kita coba. Oke. Kayaknya steering ratio nggak berubah ya. Yang berasa sih emang di bagian belakangnya. Ya, namanya chassis leather frame pasti body roll pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Tapi mungkin suspensinya itu karena si GR Sport ini dia pakai suspensi baru beneran ngefek. Gue lupa rasa Fortuner yang lama, tapi
Iya, harusnya beda sih. Ya, jadi itu dia Fortuner facelift 2024. Kalau di bagian luar emang kosmetik, tapi buat yang GR Sport ini, perubahannya juga mencakup suspensi, bahan baru, dan ingat tetap ada varian 4x4 buat dipakai di daerah. Karena kan ingat, kalau di luar Jawa gitu ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu nggak semua jalannya aspal. Jadi mobil 4WD masih amat sangat dibutuhkan. Di bagian dalam ya kurang lebih sama, tapi memang update teknologi dan entertainment, terutama teknologi berkat T-in-Touch baru, immobilizer baru, head unit baru dengan in-car wifi, itu juga udah lumayan. Tapi tetap intinya ini tetap sebuah Fortuner. Mobil yang kalian incer misalnya buat jadi mobil kantor, mobil keluarga, atau misalnya buat dipakai off-road beneran, buat dipakai cumi-cumi di jalan tol, itu juga bisa. Apapun yang pengen kalian lakukan dengan Fortuner ini, masih bisa kalian lakukan di varian terbaru ini. Oke, itu dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe.